pengikut Kristus dikatakan sekarang sudah bahagia. Kebahagiaan yang telah dikaruniakan sekarang adalah sangat penting, menjadi landasan untuk dapat menerima dan memahami tafsir radikal Tuhan Yesus tentang kehendak Allah yang nanti akan disusul di dalam perikop-perikop Injil berikutnya yang akan dibacakan di dalam hari-hari yang mendatang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudara terkasih, selamat sore. Sore, Romo. Hari ini kita bersama-sama melalui bacaan yang kita dengarkan, terutama Injil, diingatkan sebagai murid-murid Yesus yang kadang mengalami kerapuan, kesulitan, bahkan penganiayaan, tetapi kita diundang menjadi orang-orang yang berbahagia, mempunyai sikap tindakan yang berbeda daripada orang-orang pada umumnya. Mari kita mulai perayaan kita dengan merendahkan diri di hadirat Tuhan, membawa intensi-intensi kita untuk pribadi maupun keluarga kita, sekaligus mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita, agar semakin layak serta dalam perjamuannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang-orang yang miskin. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga pantas mewarisi kerajaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa tandanya orang bahagia? Bukan orang senang-senang ya. Orang bahagia. Tandanya adalah orang itu bisa bersyukur. Yang kedua, berpikir baik, berbicara baik, bersikap baik, bertindak baik. Saya dalam beberapa hari yang lalu, 6 hari yang lalu, mendapat pesan dari seorang sahabat. Bersama anak, sekeluarga sakit kena COVID dan mengucap syukur. Ini tanda orang bahagia ya. Mengucap syukur setelah isolasi mandiri 6 hari, di rumah sakit 27 hari, mereka akhirnya bisa pulang, sembuh. Dan selama di rumah sakit mereka menyaksikan banyak orang berguguran di sebelah-sebelah kamar mereka. Dan dalam keadaan itu mereka tetap memberi kesaksian, berpikir baik, menulis dengan baik di media sosial, mengungkapkan kebaikan Tuhan dan kepasrahan pada Tuhan, tetap berdoa, ikut Ekaristi online, bahkan berbuat baik untuk penghuni rumah sakit, karyawan, para dokter, membagi makanan tetap berjalan. Saudara-saudara terkasih, itulah tanda orang bahagia. Tidak selalu senang-senang, tapi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama terjaga. Dalam sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini digambarkan keadaan dan sikap murid-murid Yesus yang sejati. Juga harapan serta janji yang Yesus berikan kepada para murid-Nya.
Para murid digambarkan sebagai orang kecil, mengalami kerapuan, duka cita, bahkan penganiayaan. Dalam Injil ini kita menemukan sikap dan perilaku para murid dalam keadaan sulit. Di tengah kesusahan, para murid dengan rendah hati dan lemah lembut berharap pada Allah, berpegang teguh pada kehendak Allah yang diajarkan Tuhan. Dalam keadaan tertindas, para murid menjaga hati dan budi yang bersih, melakukan belas kasihan, amal kasih, dan tindakan pendamaian. Mereka yang dalam keadaan susah tetap bersikap baik dan berbuat kasih, itu dikatakan berbahagia, karena sekarang sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, bagian dari keluarga Yesus sendiri, bagian dari Dia yang membawa para murid ke masa depan yang dijanjikan Tuhan. Janji itu tidak muluk-muluk, tetapi sudah mulai disingkapkan, dialami dalam pelayanan Yesus dan murid-murid kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan akan menjadi nyata sepenuhnya di masa Anak Manusia datang. Kesusahan yang kini diderita akan dibalik menjadi hiburan dan kepuasan, dan kebaikan yang kini ditunjukkan akan dialami sendiri dari pihak Allah tanpa batas. Maka sering kita mendengar orang memberi itu tidak pernah kehilangan, karena Allah yang akan membalasnya dengan berlimpah-limpah. Karena kewargaan para murid dalam kerajaan Allah beserta janji-janji yang diterima para murid untuk zaman yang akan datang, pengikut Kristus dikatakan sekarang sudah bahagia. Kebahagiaan yang telah dikaruniakan sekarang adalah sangat penting, menjadi landasan untuk dapat menerima dan memahami tafsir radikal Tuhan Yesus tentang kehendak Allah yang nanti akan disusul di dalam perikop-perikop Injil berikutnya yang akan dibacakan di dalam hari-hari yang mendatang. Termasuk di dalamnya misalnya, cintailah sesamamu itu termasuk cintailah musuhmu. Di masa sekarang pun kita melihat keadaan, sikap dan tindakan seperti para murid Yesus yang mengalami kerapuan, duka cita, dan penganiayaan. Di masa pandemi yang persulit ekonomi dan kesehatan kita para murid dengan rendah hati dan lemah lembut berharap pada Allah, berpegang teguh pada kehendak Allah yang diajarkan Yesus. Kita menyaksikan saudara-saudara kita tetap rajin beribadah, berdoa, saling meneguhkan dalam iman, tetap berbuat baik, tetap berkembang dalam kesempurnaan kasih. Selamat melanjutkan, Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan sabda dan tubuh putra-Mu yang telah menyucikan kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup suci di hadapan-Mu, hingga kami Kau perkenankan memandang wajah-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah mewartakan Injil.
syukur kepada Allah.